Pasal kedua, menggunakan karunia itu untuk melayani. Ya. Karena karunia itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk melayani dan membangun tubuh Kristus. Itu karunia. Tuhan memberi kita karunia bukan untuk kita, tetapi untuk membangun tubuh Kristus. Kita sudah belajar bahwa karunia berasal dari Roh Kudus dan diberikan untuk melayani. Sekarang kita masuk lebih dalam, yaitu bagaimana mengaktifkan dan menjaga aliran karunia itu tetap murni dan efektif. Kita akan menjaga supaya air yang keluar yang mengalir tetap bening dan bermanfaat. Amin. Nah, karunia bekerja melalui identitas, jadi bukan karena usaha kita. Banyak orang ya mencoba menghasilkan karunia dengan usaha. Tetapi karunia bukan hasil kerja keras rohani, enggak. Karunia mengalir dari siapa kita di dalam Kristus. 1 Korintus 1 ayat 7. 1 Korintus 1 ayat 7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi Paulus berkata pada jemaat Korintus bahwa kamu ini nggak kekurangan karunia apapun. Artinya sejak kita ada di dalam Kristus, benih karunia itu sudah ada, langsung ada di situ. Ya. Jadi pelayanan bukan soal untuk mengejar kuasa. Ya, orang selalu mengejar kuasa. Aku ingin mendengar suara Tuhan, aku ingin bisa menyembuhkan dan lain sebagainya, aku ingin bisa bernubuat. Ya. Tapi pelayanan itu bukan soal mengejar karunia itu, kuasa-kuasa itu enggak. Tapi pelayanan adalah menyadari apa yang sudah Tuhan tahu di dalam hidup kita. Ya, itu pelayanan. Jadi kalau kita melayani, kita nggak berusaha memunculkan apa yang tidak kita miliki, apa yang kita usahakan, enggak. Tetapi apa yang Tuhan sudah tahu dalam hidup kita. Itu pelayanan. Ya. Jadi karunia tidak sama dengan kedewasaan. Orang berkarunia belum tentu dia dewasa dalam rohaninya. Ini penting banget. Ya. Seseorang bisa memiliki karunia yang besar, dia bisa menyembuhkan, bahkan mungkin bisa membangkitkan orang mati, tetapi belum tentu dia dewasa dalam karakternya. Mudah seperti kita tes dalam diri kita juga bisa. Ketika kita menghibur seseorang atau kita menasihati, konseling seseorang atau menyembuhkan seseorang, yang timbul dalam diri kita kadang-kadang ada kesombongan atau minder. Nah, itu berarti kita masih ada tanda-tanda bahwa kita ini belum dewasa dalam karakter kita. Kadang-kadang ada orang yang itu kalau nggak tak doakan nggak sembuh. Ya, untung aku datang tanpa doakan dia bisa sembuh. Itu di karakternya belum dewasa. Nah, jemaat Korintus ini penuh dengan karunia, tetapi juga penuh dengan konflik. Nah, itu masalah. Kalau mereka ini dewasa rohani nggak akan ada konflik. Yang ada pun bisa sedikit. Ya, tapi penuh dengan konflik di kehidupan mereka. Tapi di situ banyak karunia terjadi. Jadi karunia ini menunjukkan bagaimana kuasa Allahnya bekerja melalui hidup seseorang. Tapi kedewasaan menunjukkan Kristus itu dibentuk dalam kehidupan seseorang. Agar kita menjadi serupa seperti Kristus. Nah, itulah sebabnya kasih tetap menjadi fondasi. Yang utama adalah kasih. Jadi karunia tanpa kasih itu bisa melukai masalahnya di situ. Karunia dengan kasih itu akan membangun. Contohnya, ya, ketika orang mengalami stres, orang mengalami atau nggak usah stres, dia counseling, kemudian kita punya karunia bagaimana kita mengetahui bagaimana rumah tangganya, bagaimana kondisi dia, ya. Tapi kemudian sikap kita bukan kita memberikan penghiburan, kekuatan, tapi kita justru
bisa aja menghakimi dia. Loh, kamu masih melakukan dosa ini. Kamu kalau nggak mengampuni, kamu nggak akan berhasil. Kadang-kadang seperti itu kita bisa dengar kan. Kalau kamu nggak pernah mengampuni orang dan kamu nggak akan pernah bisa berhasil itu. Nah seperti itu. Tetapi karunia yang benar kasih yang membangun. Jadi sebaiknya kalau ada orang yang konseling atau minta kesembuhan, oke, kamu sudah dikasih Tuhan. Katakan, kamu sudah dikasih Tuhan dan ada kasih Tuhan itu, ada kuasa Tuhan di dalam hidup kamu. Kamu bisa keluar dari apapun dalam masalah hidup. Seperti itu. Ya. Daripada kita menghakimi dia. Nah, iri hati dan kita membanding-bandingkan itu akan menghentikan aliran ilahi itu. Tubuh Kristus itu digambarkan seperti tubuh manusia itu. 1 Korintus 12 ayat 18. 1 Korintus 12 ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi Allah menempatkan setiap anggota, setiap kita ini sesuai dengan kehendak Dia di dalam tubuhnya. Ya, tapi akan terjadi masalah muncul ketika tangan ini ingin menjadi mata. Coba bayangin, mata ini aku bosan jadi tangan, aku pengen jadi mata aja bisa melihat. Ya, dia bosan suruh angkat-angkat terus. Nah itu, nah jadi masalah. Mata ingin jadi kaki, atau seorang pelayan ingin jadi pengkhotbah, itu bisa jadi masalah. Atau pengkhotbah ingin jadi penyembuh yang terkenal. Nah, itu bisa jadi masalah. Jadi perbandingan membuat kita ini buta terhadap karunia itu sendiri. Jadi ketika kita ini setia dalam bagian kita di dalam tubuh Kristus, maka seluruh tubuh akan dikuatkan. Ketika kaki ini sadar, oh ya, aku ini kaki, tugasku untuk menopang. Atau aku tangan, tugasku untuk bergerak, untuk mengambil, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Oh ya, bagianku aku ini sebagai mata aku untuk melihat. Nah, kalau kita sadar bagian kita masing-masing dalam kehidupan, seluruh tubuh itu akan dikuatkan, akan berfungsi dengan benar. Nah, karunia itu berkembang kapan? Ya, yang 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Amin. Amin. Ya, karunia itu tidak berkembang dalam ketakwaan, tapi dia mesti dikobarkan atau dibangkitkan, dikobarkan seperti api gitu. Ya. Jadi api tidak menyala jika tidak diberi oksigen. Bagaimana memberi oksigen pada karunia? Pertama tadi, melangkah. Kita harus berani melangkah, berani bertindak. Ya. Kemudian berani mencoba. Coba aja. Orang butuh disembuhkan, butuh juga doakan aja. Kita jangan tunda-tunda. Ya. Masalah sembuh atau tidak sembuh itu bukan urusan kita. Ya. Kemudian berani melayani walaupun hidup kita ini belum sempurna. Kadang-kadang orang mau melayani sih, hidupku belum sempurna, aku masih malas, aku masih suka bohong, aku masih minder, ya kan? Aku masih belum tahu apa-apa, ya. Tapi berani aja melayani. Ya. Semakin digunakan, semakin akan tajam gitu. Ya. Semakin jelas karunia-karunia itu. Jadi jangan ragu. Nah, ada orang melayani untuk dilihat, jadi motivasi, ya.
itu motivasi kita akan menentukan dampaknya. Ya. Ada orang melayani untuk dilihat, untuk diakui, untuk dipuji-puji, ya, banyak ya. Kemudian untuk diterima, ya. Ini akan sangat melelahkan untuk motivasi kita. Tetapi jika motivasi kita adalah kasih kepada Tuhan dan sesama, kita akan menghasilkan apa? Sukacita. Kalau kita yang dilihat ternyata nggak ada yang dilihat, nggak ada yang lihat, kita nanti stres. Ya. Kalau kita kepingin diakui, ternyata nggak ada yang mengakui pelayanan kita, ya kan? Repot. Akhirnya apa? Kita mundur akhirnya. Tuhan, aku udah melayani capek-capek, nggak ada yang perhatikan aku, nggak ada yang mengakui aku, ya. Nggak ada yang memuji apa yang aku lakukan, itu capek. Tetapi kalau kita punya motivasi karena kita mengasihi mereka, ya capek, ya memang capek, tapi kita akan lakukan terus dengan sukacita. Gitu. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi melayani bukan lagi beban, tapi melayani adalah respon ucapan syukur kita. Nah, kita sudah dilayani oleh Tuhan terlebih dahulu. Jadi praktisnya bagaimana menemukan karunia kita? Ya, tanyakan pada diri kita sendiri. Apa yang membuat hati saya hidup saat kita melakukannya? Kita tanya hati kita saat kita melakukan itu apa? Itu membuat hati kita ini hidup. Ya. Dalam situasi apa orang sering dikuatkan melalui saya? Ya. Dalam situasi apa orang ini sering dikuatkan oleh perkataan kita, oleh perbuatan kita? Kita bisa cek di situ. Kemudian beban apa yang sering Tuhan taruh dalam hati kita? Kita bisa cek. Oh ya, aku sering mengalami beban untuk mendoakan orang sakit, atau kita menghibur seseorang. Nah, di area mana kita bisa melihat hasil rohani terjadi secara alami gitu. Kita baru dekat dengan orang-orang dan merasa damai sejahtera, sukacita. Jadi seringkali karunia kita sudah terlihat, tapi kita belum menyadarinya. Seringkali seperti itu. Makanya kita lakukan terus, ya, kita cek, ya kan? Karena apa? Itu sering terjadi. Kita melayani orang atau kita berinteraksi dengan seseorang, sepertinya enggak ada di situ. Tapi ternyata orang itu ketemu kita, dia merasa terhibur, merasa dikuatkan, ya. Merasa dia punya ada, kita bisa menginspirasi orang itu, memotivasi orang itu, seperti itu. Jadi mulai ubah pola pikir kita. Karena itu bukan untuk membangun diri kita, namun nama kita, ya. Bukan untuk menciptakan jabatan kita di dalam gereja ataupun pelayanan ataupun pekerjaan atau bisnis, enggak. Atau untuk membuat kita merasa penting, lebih penting lagi, seperti itu. Ya. Jadi karunia itu adalah apa? Kita adalah saluran kasih Allah. Saluran kasih Allah. Karunia itu adalah ekspresi kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, seperti tadi, jika engkau mau Tuhan, engkau akan sembuhkan aku. Dan Tuhan langsung ekspresinya apa? Aku mau. Kemudian apa? Bukti bahwa Roh Kudus itu aktif di dalam gereja. Bukti bahwa Roh Kudus itu aktif dalam gereja, ya, maka timbul karunia-karunia itu. Jadi kita tidak terlalu kuat, kita tidak terlalu biasa, kita tidak terlalu sederhana. Jika kita ada dalam Kristus, kita akan diperlengkapi. Ya. Walaupun kita lakukan dengan sederhana, walaupun kita bukan siapa-siapa, ya, tapi kita ada dalam Kristus, kita akan diperlengkapi. Dan saat kita melayani,
bahkan dalam hal yang paling sederhana, paling kecil, dan untuk orang yang paling hina sekalipun, ya, surga bekerja melalui hidup. Amin. Amin.